Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lagi bersama saya Arina Jatinar. Nah, sekarang kita sudah sampai di bab terakhir Superlab, yaitu Superlab 5. Jadi seperti biasa di sini ada topik yang akan kita kerjakan. Nah, kita langsung saja mulai ke part pertama, yaitu basic konfigurasi. Jadi kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama display, dan juga konfigurasi enable secret pada setiap router dan juga switch dengan password SID. Di sini akan saya percepat saja. Ini sudah selesai semua, kita lanjut ke part 2, yaitu konfigurasi Ether channel switch 1 dan switch 2. Ether channel berarti di sini switch 1 dan switch 2. Di sini switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui 3 port. Jadi di sini kita akan menggabungkan portnya dengan protokol LACP. Kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu. Kita bisa cek portnya dulu. To show GTP neighbor. Nah, di sini portnya 1 sampai 3. Kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3, channel strip group 1, modenya untuk yang di switch 1 mode aktif, lalu channel strip protokol LACP kita cek dengan do show ether sum, dan ini sudah menjadi satu pada port 1. Kita lakukan juga di switch 2, do show CDB enable. Ini portnya juga sama 1, 2, 3. Interface range FA 0/1 sampai 3, channel strip group 1, modenya untuk switch 2 adalah pasif, lalu channel strip protokol LACP. To show ether sum, jadi sudah menjadi pada port 1. Kita akan fast forward agar menjadi jauh semua. Nah, ini sudah jauh semua. Kita lanjut ke part 3, yaitu mengenai konfigurasi VLAN dan ranking di switch 1, switch 2, dan juga router 2. Di sini kita akan konfigurasi VLAN-nya di VLAN 1. Sedangkan VLAN 1 itu default, jadi kita tidak usah membuat. Tapi di sini kita akan konfigurasi semua interface yang terhubung ke PC, lalu allow VLAN dan juga IP-nya. Kita masuk ke switch 1. Exit dulu. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses, VLAN 1. Lalu spanning tree port face. Exit. Lalu untuk konfigurasi terang yang ke switch 2, interface port 1, switch port mode terang, switch port terang, low VLAN 1. Lalu kita ke switch 2, exit. Interface port 1, switch port mode terang, switch port terang, low VLAN 1. Kita exit. Kita terangkan yang ke router. Kita lihat dulu di sini portnya menggunakan FA 0/4. Interface FA 0/4. Port mode terang, switch port terang, low VLAN 1. Lalu kita ke router 2. Interface FA 0/1. Kita nyalakan dulu no shutdown. Lalu kita exit. Kita masukkan interface-nya, interface FA 0/1.1, interface telepon G1, IP address
192 168 1.1 255 255 Lalu untuk IP DHCP nya kita ke DHCP server, kita ke IP configuration. Di sini kita masukkan secara manual 192.168.1.2 subnet mask otomatis. Lalu untuk gateway nya 192.168.1.1. Untuk DNS nya 1.3. Lalu untuk DNS server, di sini IP-nya 1.3, lalu subnet mask, default gateway-nya 1.1, DNS-nya 1.3, IP-nya sendiri. Kita akan coba ping dari DHCP server. Kita command prompt, lalu kita ketikkan ping 192.168.1.1. Ini sudah DTL. Kita juga ping untuk yang ke DNS 1.3. Di sini juga sudah DTL. Lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi port security di switch 1. Kita konfigurasikan yang mengarah ke server. Kita masuk ke DHCP server. Kita ke config, lalu FA0 ini kita kopikan MAC address-nya. Lalu di switch 1 kita masuk dulu interface FA0/4, support mode access, switch port security, lalu switch port security, MAC address, switch port security, MAC address. Kita pastekan MAC address dari DHCP server, lalu switch port security, violation protect, lalu switch port security maksimum 1, exit. Lalu untuk yang DNS server, kita buka config, lalu FA0, kita kopikan juga MAC address-nya. Kita masuk ke switch 1, lalu interface FA0/5, switch port mode access, switch port security, switch port security, MAC address. Kita pastekan switch port security, violation restrict. Lalu switch port security maksimum 1, exit. Selanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN ranking di switch 3, switch 4, dan juga router 1. Di switch 3, switch 4, di sini ada router 1. Kita akan buat VLAN dulu, berarti di sini ada VLAN 2, 3, 4, dan juga 5. Kita akan mulai konfigurasi dari switch 3. Enable SID config. Kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 2, name, VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4, VLAN 5, name VLAN 5, exit. Sekarang kita akan memasukkan interface-nya. Di sini untuk VLAN 2 itu ada 67, dan juga di VLAN 3 ada 4 dan juga 5. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning 3 port face, kita exit. Interface range FA 4 sampai 5.
switchboard mode access, switchboard access, VLAN 3. Symmetry port face kita exit. Lalu untuk yang ke switch 4, karena di sini portnya itu banyak dan juga nggak kelihatan, akan saya cek dulu di show CDP neighbor. Sini portnya 2 dan 3, interface range EVA 0/2 sampai 3, switchboard mode terang, switchboard terang, low VLAN 2 sampai 3, 2 sampai 5. Kita terangkan yang mengarah ke router 1. Di sini ada FA 0/1. Kasih dulu. Interface FA 0/1. Switchboard mode terang, switchboard terang, low VLAN 2 sampai 5. Kita konfigurasi di switch 4. Kita akan buat dari VLAN 3 karena di switch 4 tidak ada VLAN 2. VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4, VLAN 5, name VLAN 5. Kita akan masukkan interface-nya. Di sini untuk yang 3 itu ada 3 dan 4. Ini 5 dan juga 6. Kasih dulu. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switchboard access VLAN 3. Spanning port face kita exit. Interface range EVA 0/5 sampai 6. Switchboard mode access VLAN 4. Face kita exit. Nah, nantinya home router itu akan tersambung ke smartphone di VLAN 5. Kita masukkan juga interface FA 0/7, ini yang mengarah ke home router. Switchboard mode access, VLAN 5. Low port face exit. Kita akan terangkan juga usual CDP neighbor. Sini portnya 1 dan 2. Interface range EVA 0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang, low VLAN 3 sampai 5. Kita konfigurasikan di router 1. Kita nyalakan dulu portnya. Interface FA 0/0, no shutdown, exit. Kita konfigurasikan sub interface 1 sampai 5. Interface FA 0/0, sub interface 2 sampai 5. 00.2 version.1Q2, IP address 192.168.2.1.255.255.255.0. Exit. Kita lakukan sampai VLAN 5. Ini akan saya percepat saja. Kita konfigurasikan untuk DHCP-nya. IP DHCP full VLAN 2. Untuk networknya di sini 192.168.2.0.255. Maaf. Untuk default routernya 192.168.2.1. Untuk DNS-nya 192.168.1.3. Exit. Kita lakukan sampai VLAN 5. Ini sudah konfigurasi 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk
konfigurasi mengecualikan IP address router 4 dari DHCP. IP-nya itu yang dijadikan sebagai default router. Kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.2.1 3.1 4.1 dan 5.1. Kita akan cek untuk IP DHCP nya. Kita akan coba kirim paket dari PC 16 ke PC 19. Ini gagal, kita bisa coba lagi. Ini berhasil. Lalu dari PC 21 ke PC 23. Dan ini sudah berhasil. Lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi access point. Jadi di sini belum ada IP-nya atau belum tersambung ke home router. Kita akan konfigurasi, kita ke home router terlebih dahulu. Kita ke GUI, lalu ke bagian ganti menjadi wireless AP. Lalu kita save settings. Lalu ke bagian wireless, di bagian network mode, di sini auto, lalu SID-nya kita ganti menjadi SID Wi-Fi. Untuk channel bandwidth ini 20. Kita save settings. Lalu kita ke bagian wireless security. Ini kita pilih yang WBA 2 personal. Untuk enkripsinya di sini kita pakai TKIP. Untuk passphrase-nya sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7. Basic wireless settings. Lalu kita ke setup, kita save settings. Ini akan saya cek dulu konfigurasinya masih ada atau tidak. Di sini masih ada. Lalu sekarang kita konfigurasikan di smartphone. Kita ke smartphone 0, ke config, lalu ke bagian wireless. Di bagian SSID ini kita ganti menjadi SID Wi-Fi. Lalu untuk autentikasinya WBA to PSK. Untuk passphrase-nya 123456778. Type-nya TKIP. Kita lakukan di semua smartphone. Ini sudah saya konfigurasi semua. Lalu kita akan coba cek. Ini saya cek di smartphone 0. Kita ke desktop, lalu ke command prompt. Di sini kita ping 192.168.5.1. Ini sudah ada. Kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi RSTP di switch 3 dan juga switch 4. Nah, fungsi dari RSTP itu ketika ada kabel yang putus, nanti dia bisa tersambung lagi dengan cepat. Kita konfigurasi di switch 3 terlebih dahulu. Kita ketikkan spanning strip 3 mode rapid strip PVST. Ini akan saya kopikan dulu. Lalu kita konfigurasikan di switch 4.
Nah, jadi seperti ini kita akan coba untuk putus kabel yang ini, lalu kita coba sambung lagi. Nah, ini bisa tersambung dengan cepat. Kita lanjut ke part 8, yaitu konfigurasi VDP di switch 5, switch 6, dan juga switch 7. Di sini switch 5. Jadi switch 5 akan kita jadikan sebagai VDP server dan switch 67 sebagai VDP client. Kita masuk ke switch 5. Kita ketikkan VDP mode server, VDP DOM SID, VDP password 123. Kita konfigurasikan di switch 6. VDP mode client, VDP domain SID, VDP password 123. Di switch 7, SID, VDP password 123. Kita fast forward. Di sini saya akan konfigurasikan terang dulu karena tadi belum di terang. Kita ke switch 5. Interface range FA 0/1 sampai 3. Switchboard mode terang. Switchboard terang low VLAN 6 sampai 8. Lalu kita ke switch 6. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode terang. Switchboard terang low VLAN 6 sampai 8. Lalu kita ke switch 7. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode terang. Switchboard terang low VLAN 6 sampai 8. Percepat. Dan itu ada satu yang hijau karena ada yang diblokir. Kita konfigurasikan VLAN 6 sampai 8 di switch 5. Exit dulu. VLAN 6, name VLAN 6, VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8. Exit. To show VLAN brief. Ini sudah ada 6, 7, dan 8. Kita ke switch 6. Exit, kita cek to show VLAN brief. Di sini ada 6, 7, 8. Karena ini mengikuti servernya, kita bisa masukkan interface-nya. Untuk di VLAN 6, di sini ada 3. Ini 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita masukkan interface range FA 0/3 sampai 4. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 6. Spanning dari port face, kita exit. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 7.
spanning tree port face, kita exit. Interface range FA 0/7 sampai 10 karena tadi ada 4 PC. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, terus spanning tree port face, kita exit. Lalu kita ke switch 7, kita exit dulu. Kita cek to show VLAN brief. Jadi sudah ada 6, 7 dan juga 8. Kita bisa masukkan interface-nya. Di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interface range FA 0/3 sampai 6. Switchboard akses, switchboard akses VLAN 6. Spanning tree port face, kita exit. Interface range FA 0/7 sampai 8. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 7. Spanning tree port face, kita exit. Interface range FA 0/9 sampai 10. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8. Spanning tree port face, kita exit. To show VLAN brief, ini sudah masuk 356 8 Pro. Kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi RSTP di switch 4, 5 dan juga 6. Mungkin ini ada typo karena switch 4 itu ada di sebelah sini. Mungkin maksudnya adalah switch 5, 6 dan juga 7. Kita ke switch 5. Kita bisa pastikannya tadi. Spanning tree mode rapid PVST. Enter. Lalu spanning tree VLAN 6, karena di switch 5 switch VLAN 6 sebagai root bridge. 6 root primary. To show spanning tree VLAN 6 dan ini ada tulisan this bridge is the root. Lalu kita konfigurasi juga di switch 6. Spanning tree VLAN 7 root primary to show spa. Di sini VLAN 7 sudah ada di sebelah root. Lalu di switch 7 paste. Lalu spanning tree VLAN 8 root primary to show spanning tree. Jadi sudah ada tulisannya. Yaitu konfigurasi router on stick di router 2. Di sini router 2, kita akan nyalakan dulu portnya. Interface FA 0/0, no shutdown. Exit. Kita akan buat sub interface untuk VLAN 6 sampai 8. Titik 6 inflation berlanjut 6 IP address 192.168.6.1.255.255.255.0. Exit. Kita lakukan sampai VLAN 8. Dan ini kita sudah konfigurasi. Lalu di sini kita disuruh untuk konfigurasikan DHCP-nya di DHCP server. Ini namanya DHCP relay. Kita ke DHCP server. Kita ke bagian service, lalu DHCP. Di sini kita on kan.
Lalu untuk name-nya di sini VLAN 6. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.6.1. Lalu untuk DNS-nya 192.168.1.3. Untuk set IP address di sini kita ganti menjadi 6. Lalu di sini 2. Kita add. Saya lupa menambahkan titik. Di sini kita add. Lalu kita tambahkan untuk yang VLAN 7. Di sini kita akan menjadi 7.2. Add. Lalu untuk yang VLAN 8 kita add. Sekarang kita konfigurasikan di router 2-nya. Jadi router 2 ini sebagai penghubungkan tadi yang menuju ke switch 5 adalah FA0/0. Kita masuk dulu device FA0/0. Kita ketikkan IP helper strip address 192.168.1.2. Kita kopikan dulu, exit. Kita masukkan untuk yang VLAN 6 sampai 8. Cek untuk IP DHCP-nya. Lanjut ke part 11, yaitu mengenai konfigurasi VLAN dan trunking di switch 8, mulai dari 1 dan juga router 4. Jadi di sini switch 8, dari 1 dan juga router 4. Kita akan buat VLAN-nya dulu. Di sini ada VLAN 9 dan juga 10. Kita masuk ke switch 8. Kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 9, name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10. Kita masukkan interface-nya. Di sini ada interface 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan interface range FA 0/3 sampai 5. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 9, spanning tree port face. Kita exit. Interface range FA 0/6 sampai 8. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 10, spanning tree port face. Kita exit. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switchboard mode terang, switchboard terang, lalu VLAN 9 sampai 10. Kita konfigurasikan di router 4. Enable SID conf. Interface FA 0/0, no shutdown. Set. Kita akan buat sub interface-nya. Interface FA 0/1.9. Get version 9. Lalu untuk IP address-nya ini 192.168.9.1, 255.255.0. Set. Lalu untuk yang VLAN 10, version dari 10. Lalu untuk IP address-nya 10.1.
exit. Kita ke multilayer switch 1. Kita ketikkan interface FA0/2 switchboard trunk and reflection get one view switchboard mode trunk switchboard trunk low VLAN 9 sampai 10. Exit. VLAN 9 name VLAN 9 VLAN 10 name VLAN 10. Exit. Kita masuk interface VLAN 9. Untuk IP address-nya IP address 192.168.2.255.255.255.0. Kenapa ini 9.2? Karena 9.1 itu sudah dipakai oleh yang ada di router 4. Exit. Interface VLAN 10. Kita ketikkan IP address. Di sini kita ganti menjadi 10.2. Exit. Lalu konfigurasi IP-nya secara manual kita buka di NDP server. IP configuration 192.168.9.3 subnet mask default gateway 192.168.9.1. Lalu untuk email server (9.4) subnet mask default gateway 9.1. Web server 1 9.5 subnet mask gateway 9.1. Lalu web server 2 ini 10.3 default gateway 10.1. (10.4) 10.1 10.5 10.1. Kita akan cek konektivitas. Kita ke NDP server, ke bagian command prompt ping 192.168.9.1. Ini sudah DTL. Lalu untuk yang 10.1 ini juga sudah DTL. Lalu kita ke web server 2 ping 192.168.10.1. Ini sudah DTL. Lalu untuk yang 9.1 nah ini sudah DTL. Kita lanjut ke part 12, yaitu konfigurasi VDP di multilayer switch 2, switch 9, 10 dan juga switch 11. Kita masuk ke multilayer switch 2. Interface range FA 0/4 sampai 6. Port trunk configuration .1Go switchboard mode trunk switchboard trunk low VLAN 11 sampai 13. Exit.
Lalu kita ketikkan VTP mode server, VTP domain SID, VTP password 123. Konfigurasikan di switch 9, 10 dan juga 11. VTP mode client, VTP domain SID, VTP password 123. Interface FA0/1, switchboard mode terang, switchboard terang, allow VLAN 11 sampai 13. Exit. Lalu switch 10. VTP mode client, VTP domain SID, VTP password 123. Interface FA0/1, switchboard mode terang, switchboard terang, low VLAN 11 sampai 13. Exit. Lalu switch 11. VTP mode client, VTP domain SID, VTP password 123. Interface FA0/1, switchboard mode terang, switchboard terang, low VLAN 11 sampai 13. Hit. Kita ke layar switch 2. Kita buat VLAN-nya, VLAN 11, name VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 12. Sit. To show VLAN brief. Nah, ini sudah ada VLAN 11 sampai 13. Kita akan coba cek di switch 9. To show VLAN brief. Ya, ini sudah ada. Kita bisa masukkan interface-nya. Di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switchboard mode akses VLAN 11, spanning port face. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 12, spanning port face. Kita exit. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 13, spanning port face. Exit. Kita ke switch 10. To show VLAN brief. Ini sudah masuk. Kita bisa masukkan interface-nya. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 11, spanning port face. Exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 12, spanning port face. Exit. Interface range FA 0/6 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 13, spanning port face. Kita exit. Kita lanjut ke switch 11. Interface range FA 0/2 sampai 3.
switchword mode akses, switchboard akses, VLAN 11, spanning port face, exit, interface range FA 0/4 sampai 5, switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 13, spanning port face, exit. Lanjut ke part 13, yaitu konfigurasi SWI multilayer switch 2. Kita masuk ke multilayer switch 2, enable SID config, interface VLAN 11, IP address 192.168.11.1 255 255 255.0, exit, interface VLAN 12, IP address-nya 12.1, exit, VLAN 13, 13.1, exit. Kita konfigurasikan DHCP server, IP DHCP pool VLAN 11, network 192.168.11.0 255 255 255.0, default routernya 192.168.11.1, DNS-nya 192.168.1.3, exit. Kita lakukan sampai VLAN 13. Kita akan cek untuk IP DHCP-nya. Jadi sudah ada IP DHCP-nya semua ya teman-teman. Kita lanjut ke part 14, yaitu konfigurasi point-to-point addressing di antara semua router. Jadi di sini itu masih ada IP tapi masih berantakan. Kalian bisa rapikan dulu dengan melihat tabel ini. Akan mulai konfigurasi. Pertama kita ke router 1 dulu. Face SE1/0, IP address 10.10.10.1 255 255 255 252, no shutdown, exit, 1/1, IP address-nya 10.14, no shutdown, exit. Kita ke router 2, interface SE1/0, IP address 10.10.10.2 255 255 255 252, no shutdown, exit. Interface 1/1, IP address-nya 10.5, no shutdown, exit. Router 3, interface SE1/0, IP address-nya 10.10.10.9 255 252, no shutdown,
exit 1/1, IP address-nya 10.6, no shutdown, exit. Lalu ke router 4, interface SE1/0, IP address 10.10.10, 13, 255, 252, no shutdown, exit. Interface SE1/1, IP address-nya 10.10. Lalu interface FA 0/1, 0/0, IP address-nya 10.17, no shutdown. Lalu ke bagian clear switch 1, enable SID conft FA 0/1, no switch port, IP address 10.10.10.18, 255, 252, no shutdown, exit. Nah, ini kan ada port 1, ini nanti dulu, ini belum saya buat, jadi kita lanjut ke part 15 terlebih dahulu. Kita akan konfigurasikan Ethernet channel, jadi portnya akan kita satukan. Kita masuk ke model layer switch 1, CDP run to show CDP neighbor. Di sini terlihat ada port 345. Masuk ke interface range FA 0/3-5. Nah, di sini kalian ketikkan no switch port. Lalu setelah no switch port, kalian buat agar menjadi grup, yaitu channel strip group 1 mode on. Kalau sudah, ini di enter. Ini tidak saya enter karena saya sudah melakukannya. Kalau sudah, kalian ketikkan no shutdown. Setelah itu kita cek dengan Visual Ether Summary. Nah, di sini untuk filenya 345 itu sudah menjadi satu port, yaitu port 1. Kita exit, lalu kita masuk ke interface port 1. Nah, di sini kalian masukkan untuk IP-nya, IP address. Di sini untuk IP address-nya adalah 10.11.255.255.255.255.252. Ini kalian enter saja karena saya sudah memasukkannya. Lalu setelah IP address, kalian ketikkan no shutdown seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke multilayer switch 2. Ketikkan CDP run, lalu to show CDP neighbor. Nah, ini untuk portnya itu adalah 1-3. Kita ketikkan interface range FA 0/1-3. Lalu kita ketikkan no switch port, channel strip group 1 mode on. Kita enter, lalu no shutdown. Kita cek to show Ether Summary. Nah, di sini untuk Ethernet 1-3 sudah menjadi halo, yaitu di port 1. Kita keluar,
Lalu kita masuk ke interface port 1. Kita masukkan IP address-nya. IP address 10.10.10.22 255.255.255.252 menu shutdown. Kita akan coba ping di sini untuk tadi yang 10.51 itu ping 10.10.10.21. Di sini untuk sukses rate-nya masih 80%. Kita akan coba lagi. Dan ini sudah menjadi 100%. Kalau kalian masih 80%, kalian bisa coba lagi agar menjadi 100% ya teman-teman. Kita lanjut ke part 16, yaitu konfigurasi OSPF area 0. Kita akan perkecil dulu. Nah, di sini itu semuanya itu area OSPF, tapi ini ada dua area. Yang pertama biru ini area 0, dan yang kedua di sini itu ada area 1. Untuk konfigurasinya kita akan mulai dari source 1 terlebih dahulu. Kita masukkan router OSPF1. Di sini menggunakan ID 1. Enter. Lalu untuk networknya, di sini ada 10.1 dan juga 10.2, maka networknya adalah 10.0. 10.10.10.0, lalu wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Lalu karena di sini ada VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan juga VLAN 5, kita akan konfigurasikan juga network 192.168.2.0.0.0.255 karena ini prefixnya 24, lalu area 0. Lalu untuk yang VLAN 3, 3.0, 4.0, 5.0. Nah, di sini kan kalau ada interface yang terhubung ke klien, kita harus konfigurasikan passive interface-nya. Kita akan tekan passive strip interface FA 0/0.2. Ini sub interface untuk VLAN 2. Maaf, di sini ada typo. Lalu VLAN 3, 4, dan juga 5. Kita lanjut konfigurasi ke router 2. Kita ketikkan router OSPF 1. Untuk networknya tadi sama yang 10.0, 0.0.0.3 area 0. Lalu untuk yang di sebelah sini ada 10.5 dan juga 10.6, networknya 10.4. Lalu di sini juga ada untuk VLAN 1, kita akan konfigurasikan karena tidak ada untuk sub interface VLAN 1, kita tinggal masukkan saja network 192.168.1.0.0.0.255 area 0. Oh ya, di sini juga ada switch 2 dan juga switch 1. Jadi ada switch 5, 6, dan juga 7. Jadi di sini ada VLAN 6 sampai 8 akan kita tambahkan juga. Enam titik 0, 7.0, 8.0.
Kita konfigurasikan untuk passive interface-nya. Passive strip interface FA 0/1 titik 6. Maaf, di sini 0/0, lalu 7 dan juga 8. Kita lanjut ke router 3. Di sini networknya yang tadi 10.4. Router OSPF 1 networknya 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0. Kita akan coba kirim paket dari PC 0 ke smartphone. Gagal, kita bisa coba lagi. Jadi sudah successful. Lanjut ke part 17, yaitu konfigurasi OSPF area 1. Seperti tadi yang area 0, sekarang kita akan konfigurasi untuk yang OSPF area 1. Kita akan mulai dari router 1. Ini karena router 1 ada yang mencakup area 0 dan juga area 1. Exit. Di sini ID-nya kita disuruh menggunakan 10, tapi kita akan menggunakan ID 1 saja. Router OSPF 1. Lalu untuk networknya, di sini ada 14 dan juga 13, jadi networknya itu adalah 12. 10.10.10.12 0.0.0.3 area 1. Lalu kita konfigurasi, lanjut ke router 4. Router OSPF 1 networknya seperti yang tadi 10.10.10.12 0.0.0.3 area 1. Lalu untuk yang mengarah ke router 3, di sini ada 10 dan juga 9, jadi networknya itu 10.8. Sebentar. Kita lanjut ke router 3. Router OSPF 1 networknya 10.10.10.8 0.0.0 titik 3 area 1. Lalu kita ke router 4 lagi, kita konfigurasikan yang mengarah ke multilayer switch 1 dan juga ke switch 8. Di sini ada 17 dan juga 18. Ini 10.16. Lalu untuk VLAN-nya network 192.168 9.0.0.0.255 area 1. Lalu untuk yang VLAN 10, kita konfigurasikan passive interface-nya. Passive strip interface FA 0/1.9 lalu 1.10. Kita lanjut ke multilayer switch 1. Kita masuk dulu. Kalau di multilayer switch 1, kita harus mengetikkan IP routing terlebih dahulu.
seperti ini. Lalu kita baru ketikkan router OSPF1. Untuk networknya tadi yang 10.16 0.0.0.3 area 1. Lalu untuk yang mengarah ke multilayer switch 2 ini ada 21 dan juga 22, maka kita masukkan 10.20. Sebentar. Sebentar, ini saya ada typo. Lalu untuk VLAN-nya network 192.168.9.0.0.0.255 area 1. Lalu untuk yang VLAN 10.0 passive interface-nya VLAN 9, lalu VLAN 10. Kita lanjut konfigurasi di multilayer switch 2. Aktifkan IP routing, lalu router OSPF1. Lalu untuk networknya tadi yang 10.10.20.0.0.0.3 area 1. Lalu untuk VLAN-nya network 192.168.9.0 18.11.0 0.0. Bentar, saya ulangi. 0.0.0.255 area 1. Lalu untuk yang VLAN 12, lalu VLAN 13. Passive interface-nya VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13. To show IP OSPF neighbor, akan coba kirim paket dari PC 18 ke web server 1. Dan ini sudah successful. Kita lanjut ke part 18, yaitu konfigurasi HSRP di router 4 dan juga multilayer switch 1. Di router 4 di sini ada multilayer switch 1. Kita akan menggunakan standby 1 untuk VLAN 9 dan juga standby 2 untuk VLAN 10. Konfigurasi priority 110 pada router 4 untuk VLAN 9 dan 110 pada multilayer 1 untuk VLAN 10. Kita lanjut konfigurasi ke router 4. Kita masuk dulu ke interface FA0/1.9, FA0/1.9, lalu standby 1 IP 192.168.9.254, lalu standby 1 priority 110, standby 1 pre-MPP, kita exit. Lalu interface untuk yang VLAN 10, lalu standby 1 IP nya 10.254. Maaf, ini standby nya bukan standby 1 tapi standby 2. Lalu standby 2 priority 110. Kita lihat to show standby brief. Nah, di sini sudah aktif.
Jadi sudah aktif. Lalu kita ke multilayer switch 1, exit, interface VLAN 9, standby 1, IP 192.168.9.254. Ini ada typo, maaf. Exit. Lalu untuk yang interface VLAN 10, di sini standby 2, lalu 10.254. Lalu standby 2, priority 110, standby 2, preemptive. Kita cek to show standby brief. Nah, di sini sudah aktif. Di sini untuk VLAN 9 kita akan ganti untuk default gateway-nya. Kita ke NTP. Lanjut ke part 19, yaitu konfigurasi NTP server. Kita ke bagian NTP server, kita ke bagian service, lalu di NTP di sini kita klik enable. Lalu untuk key-nya di sini kita menggunakan key 1, passwordnya 123. Akan konfigurasi NTP client di seluruh router dan juga multilayer switch. Saya akan mulai dari router 1 terlebih dahulu. NTP server 192.168.9.3, lalu NTP authenticate, lalu NTP authentication strip key 1 MD5 123. Jika saya sudah selesai konfigurasi, saya akan cek di router 1 to show NTP status. Nah, di sini udah synchronize. Kalau kalian tulisannya belum synchronize, maka itu kalian bisa tunggu saja karena ini memang prosesnya itu lama. Kita lanjut ke part 20, yaitu konfigurasi DNS dan juga web server. Kita ke DNS server, kita ke bagian service, lalu ke bagian DNS, kita klik on, lalu untuk name-nya academy.com, lalu untuk type-nya record, lalu address-nya 192.168.9.5. Kita add, lalu kita ganti type-nya menjadi type cname. Di sini untuk name-nya www.academy.com, lalu hostname-nya academy.com. Kita add, lalu type-nya masih cname, lalu name-nya web 1 academy,
pc20.com. Sini akan saya lain dulu. Lalu hostname-nya academy.com. Kita add, lalu kita ganti type-nya menjadi record. Di sini untuk name-nya web2 academy.com. Lalu untuk address-nya 192.168.10.3. Lalu untuk web 3 192.168.10.4. Lalu untuk web 4 address-nya 192.168.10.5. Lalu yang terakhir mail.academy.com. Lalu untuk address-nya 192.168.9.4. Kita add. Lalu kita ke bagian web server 1. Kita ke bagian service, lalu di bagian HTTP, di sini on kan semua. Di bagian index kita edit. Lalu di sini kita ganti menjadi web strip 1 Academy sekolahan IT. Sepertinya akan saya copy dulu. Lalu di sini juga ganti. Kita save, lalu yes. Sini kalian ganti juga untuk yang web server 2 sampai 4. Di sini akan saya percepat. Lalu untuk mau ceknya, di sini saya akan mau cek di PC 10. Kita ke bagian desktop, kita command prompt, kita coba ping academy.com. Jadi ini sudah ada DL. Lalu kita akan coba cek ke web browsernya. Di sini kita ketikkan web 1.academy.com. Lalu ini sudah muncul. Lalu kita akan menjadi web 2. Ini muncul web 3, web 4. Nah, ini sudah muncul semua. Kita lanjut ke part 21, yaitu konfigurasi email server. Jadi kita akan membuat dua user, yaitu user 1 dan juga user 2. Kita ke email server. Kita ke bagian service. Kita ke bagian email. Untuk domain name-nya academy.com. Kita set. Lalu untuk usernya, user 1, passwordnya 123. Kita ke tanda plus. Lalu user 2, passwordnya 123. Kita klik tanda plus. Di sini kita disuruh untuk setup, misalnya di sini PC 34 untuk user 1 dan PC 29 untuk user 2. Kita ke PC 34.
34 dan juga PC 39. Kita ke PC 34 dulu. Kita ke bagian email, lalu username di sini user 1. Lalu untuk email addressnya user1@academy.com. Untuk incomingnya mail.academy.com. Untuk outgoingnya sama, username-nya user1, passwordnya 123. Kita save, lalu kita ke PC 29. Kita cek dulu untuk IP-nya, kita centang IP DHCP-nya. Kita ke bagian email, di sini user 2. Untuk email address-nya user2@academy.com. Lalu untuk income-nya mailacademy.com, outgoing-nya juga sama, username-nya user2, passwordnya 123. Kita save, lalu kita akan coba untuk saling berkirim pesan. Saya akan di sini kalian klik compose. Untuk to-nya user1@academy.com. Untuk subjeknya S, di sini saya akan coba kirim pesan. Lalu kita send. Kita buka di PC 34 ke email, lalu di bagian receive. Di sini ada pesannya. Kita klik reply. Kita balas saja, hai. Lalu kita send. Kita buka lagi di PC 29. Kita klik yang receive, kita buka. Di sini ada balasnya, yaitu yang tadi kita ketik, hai. Kita lanjut ke part 22, yaitu konfigurasi akses list. Jadi di sini kita disuruh untuk memblokir akses VLAN 5 ke web server 234. Jadi di sini VLAN 5 yang smartphone tidak bisa mengakses untuk yang web server 2, 3, dan 4 atau VLAN 10. Kita coba dulu dari web server 2 ke smartphone 0. Ini successful. Kita konfigurasikan di router 4, akses strip list 112 deny IP 192.165.0.0.0.255 192.168.10.0. ini untuk IP web server. 0.0.0.255. Ini 5.0 itu milik smartphone, sedangkan 10.0 itu milik web server. Lalu akses strip list 112 permit IP any. Lalu kita masuk interface VLAN 10 FA 0/0/1.10 IP akses strip group 112 out. Kita konfigurasikan juga di multilayer switch 1. Akses strip list 112 deny IP 192.168
5.0 0.0.255 Attachment 2 168 10.0 0.0.255. Lalu akses strip list 112 permit IP any. Kita masukin interface VLAN 10 IP akses strip group 112 out. Kita akan coba kirim paket lagi dari web server 2 ke smartphone. Nah, di sini langsung gagal. Nah, ini kompresinya itu 96%, tapi tidak apa-apa karena untuk konfigurasinya itu sudah benar semua. Tapi di sini mungkin ada yang belum tercentang, itu karena bug ya teman-teman. Sekian materi di bab Superlab 5 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.